Oke, selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi dengan kami di Berbinar Insightful Indonesia. Kami adalah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi yang kami sendiri berlokasi di Surabaya. Namun kami tentu bisa menjangkau kalian semua Sobat Binar seluruh Indonesia dengan cara versi online gitu ya. Jadi kami bisa memberikan layanan yang terbaik dan kualitas yang terjamin dari untuk berbagai lokasi di Indonesia, karena kami memberikan layanan tidak hanya lewat offline, tapi kami juga memberikannya secara digital atau online. Jadi buat teman-teman yang lainnya penasaran kira-kira Berbinar Insightful Indonesia itu seperti apa, dan dia platformnya yang seperti apa, layanan yang diberikan seperti apa, kalian bisa banget buat cek di berbagai sosial media kami. Dan tentu kalau kalian mau cek sebenarnya kami punya website apa enggak, kami sudah launching website kami di berbinar.in, cek aja di sana. Kami ada beberapa penjelasan tentang produk-produk yang kami tawarkan, termasuk juga bisa kalian cek di promosi-promosi yang kami sematkan di feedsnya Instagram Berbinar maupun di TikToknya Berbinar. Tentu kalian bisa belajar atau pelajari kira-kira mana yang paling cocok sama kalian. Buat sedikit teaser aja gitu, bahwa sebenarnya di Berbinar itu ada 3 macam produk utama. Yang pertama tentu ada yang namanya konseling atau konsultasi buat kalian yang ingin mengkonsultasiin permasalahan gangguan psikologis atau apapun itu yang mungkin kalian bingung tentang bakat minat dan segala macam. Bisa kalian pakai fitur itu yang bisa kalian gunakan dengan bertemu dengan psikolog maupun bersama dengan konselor yang sebaya. Dan selain konseling, kami juga punya yang namanya psikotes atau tes psikologi. Tentu ini bermanfaat banget buat kalian yang lagi pengen tahu kira-kira potensi kalian itu seperti apa di bidang akademik, atau peluang karir kalian itu seperti apa. Dengan kemampuan yang kalian miliki, kalian bisa menjadi orang yang seperti apa, atau mungkin kalian bisa bekerja sebagai apa, atau mungkin yang kalian dari SMA mau nyoba buat persiapan buat pengambilan mata kuliah jurusan apa yang kalian ambil di kuliah besok, itu kami juga akan bisa menawarkan berbagai tes psikologi yang tentu itu akan membantu kalian buat memahami kira-kira bakat dan minat kalian tuh lebih cocok di mana. Tentu karena apa itu penting banget, karena bakat dan minat itu yang akan membantu kalian untuk bisa memilih jurusan yang tepat. Karena dengan jurusan yang tepat kalian bisa kuliah dengan lebih semangat, dan kuliah yang semangat kalian bisa mempersiapkan diri untuk bisa tough, bisa kuat, bisa survive di dunia kerja. Sebegitu pentingnya ya guys. Dan tentunya ada berbagai macam tes psikologi lainnya yang bisa kalian coba cek di website dan sosial medianya Berbinar. Dan yang terakhir nggak kalah menariknya, ada produk kelas yang kita berbagai macam ya. Salah satunya tadi pagi 2 hari terakhir ini kami menyelenggarakan program yang namanya training pre-counselor. Dan kebetulan acara ini merupakan acara tahunannya Berbinar, dan setelah ini juga ada satu lagi yang namanya 101 Class Journey. Penasaran kayak gimana dan seperti apa, itu cek terus aja di website dan di sosmednya Berbinar di berbinar.in, karena kalian bakal dapetin berbagai produk kelas yang menarik. Dan kami juga ada Berbinar Plus, dimana Berbinar Plus itu kami pingin ngasih kalian ilmu yang tentunya dengan harga yang semurah mungkin, tapi bisa ketemu banget sama teman-teman profesional atau pakar yang di bidangnya, yang bisa ngajarin kalian tentang berbagai hal tentang profesi sebagai graphic designer. Kemudian yang terbaru kita punya social media specialist, terus ada juga product manager, human resource gitu. Atau mungkin kalian sekedar pengen tahu gimana caranya bisa lulus atau bisa keterima kerja, itu ada berbagai tips job seeker yang diberikan oleh para pakarnya. Nah itu sekilas tentang Berbinar gitu ya, dan berbagai produk yang kami tawarkan. Nah kalau hari ini, malam ini sebenarnya apa sih gitu kan, kalau kalian yang barusan ketemu di live-nya di home atau live-nya kalian di TikTok, dan tiba-tiba ketemu sama saya gitu kan, ini adalah acara Berbinar Here's to You. Berbinar itu platform yang saya jelaskan tadi tentang edukasi dan layanan psikologi. Dan saya ini siapa gitu ya, saya adalah Dani Sanjarvensia, SPSI, MPSI psikolog. Saya psikolog partnernya Berbinar Insightful Indonesia. Di sini kebetulan ini adalah produk gratisnya Berbinar nih. Ini adalah produk CSR-nya Berbinar, Corporate Social Responsibility, di mana kita di sini ngasih konsultasi gratis buat kalian yang pengen tahu kira-kira solusi apa yang bisa kalian lakuin gitu kalau kalian itu lagi ada permasalahan atau problem. Tapi sayangnya di sini kita nggak cuma buat diri sendiri, tapi kita bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang
juga ikutan dengerin di sini nih. Jadi ini bukan tempat buat ngejulit, tapi buat kita bisa menginspirasi community kita gitu. Akhirnya ujungnya adalah community empowerment gitu ya. Jadi teman-teman semua boleh banget nanya caranya gimana di Berbinar Here's to You kali ini semacam tanya jawab gitu ya sama psikolognya langsung. Kalian bisa chat di situ, tapi juga kalian bisa nawarin diri buat di invite buat kita ajak ngobrol bareng, keluar suaranya open mic itu juga bisa banget. Jadi di sini sangat interaktif banget. Pertanyaannya apa? Pertanyaan sangat bebas banget. Mau itu dari kalian sendiri atau mungkin ke teman kalian mau curhat kalian, tapi kalian nggak tahu gimana cara solusinya. Bisa banget tanya di sini, mumpung gratis, ngomong ketemu sama psikolog, dan kamu bisa dapetin solusi yang berdasarkan perspektifnya psikolog loh ya. Jadi bukan perspektif yang lain-lain, psikiater atau apapun itu, karena psikolog, psikiater dan yang lainnya pasti juga akan berbeda cara berpikirnya gitu. Itu ya dari saya, dan kalian boleh mulai chat di bawah. Makasih banget buat apresiasi yang diberikan sama Mbak yang menggunakan username kucing, yang itu username kalau nggak salah ada nama I love me-nya gitu ya, I love me itu. Makasih banget udah ngasih apresiasi kalau acaranya Berbinar tadi pagi 2 hari terakhir itu tentang training peer counselor itu keren gitu. Makasih banget. Jangan lupa buat ikutan acara-acara lainnya ya Mbak I love me, dan jangan lupa buat kasih tahu semuanya gitu kalau di teman-temanmu semuanya kalau acara di Berbinar itu bagus-bagus. Jadi kita semakin bisa ngasih informasi yang luas buat masyarakat Indonesia. Ini kita juga sering banget ikutan bareng, kita ngobrol bareng di Berbinar Here's to You atau berarti. Halo, ada Mas Aceh atau Mas Badi. Mau tanya apa nih? Sebenarnya mau tanya lebih ke Mas, bukan masalah pribadi sih, cuma kayak mungkin ada yang ngerasa hal sama. Jadi tuh kenapa ya Mas? Kalau ngerasa itu misalnya ya, kan single gitu kan, tapi kayak pengen punya pasangan, tapi ketika memikirkan punya pasangan tuh kayak cringe sendiri gitu loh, kayak ih gak mungkin aku ntar kayak gitu, jadi geli sendiri gitu loh Mas. Kenapa sih kayak punya perasaan seperti itu? Tapi kadang emang ada poin dimana ih pengen gitu, tapi waktu ngebayangin kalau apa ya ngelakuin apa namanya ketika udah punya pasangan itu kayak ini sendiri loh, kayak geli sendiri, kayak cringe sendiri, kayak bukan diri sendiri. Itu kenapa ya Mas kayak punya perasaan seperti itu? Oke, terima kasih Mas Karul Syumbadi Aceh banyak. Situasi seperti itu mungkin bisa jadi salah satu penyebabnya adalah buat teman-teman yang lebih suka sama Mas Karul Syumbadi. Itu biasanya karena apa ya, suasana atau kondisi yang dialami itu sendirian itu tuh cukup dalam waktu jangka panjang, jangka waktu yang cukup lama gitu kan. Dan tentunya kalau dengan jangka waktu yang cukup lama, maka kita sudah terbiasa terbentuk suasana perasaan, cara berpikir yang itu sebenarnya membuat kita tuh bisa melakukan semua secara sendiri. Jadi begitu kita memikirkan sesuatu yang tidak kita biasa lakukan, akhirnya kita ngerasa kalau itu sesuatu yang kurang memungkinkan, kurang masuk akal, atau bahkan ngerasa kurang nyaman karena itu di luar comfort zone kita. Kenapa? Karena kita selama ini terbiasa untuk melakukan semuanya sendiri, being a lonely person, atau mungkin kita ya udah seneng aja, happy aja kalau kita single dan segala macam gitu. Dan ternyata setelah kita coba lakuin selama ini, semua yang kita lakuin meskipun single tetap bahagia, tetap beres, dan semuanya tetap lancar. Dan itu yang bikin kita jadi tetap nyaman dengan kondisi-kondisi single atau tidak punya pasangan. Nah, kenapa kok tiba-tiba muncul rasa kok kayaknya pengen deh punya pasangan? Nah, karena memang pada dasarnya seseneng-senengnya, senyaman-nyamannya posisi kita dalam kondisi single, kita tidak bisa lepas gitu dengan yang namanya belongingness need ya. Jadi atau need of belongingness itu bagian, kalau di psikologi itu kita punya namanya teori yang Abraham Maslow, di mana kita itu teorinya itu tuh seperti piramida Mesir gitu ya. Jadi makin ke atas itu maka makin yang paling tertinggi level kebutuhannya, tapi yang paling bawah yang jadi fondasi itu adalah kebutuhan yang paling setiap hari dibutuhkan, kebutuhan utama gitu kan. Tapi untuk bisa mencapai kebutuhan yang paling tertinggi, maka kita harus melewati satu persatu, step by step, sampai ke ujung puncak dari piramida itu gitu. Artinya belongingness need atau need of belongingness itu tuh salah satu yang menjadi fondasi
meskipun dia bukan di fondasi paling bawah ya, kalau for your information gitu ya, bahwa kalau di bagian bawah, piramida paling bawah atau lapisan paling bawah yang menjadi fondasinya itu adalah need of biological gitu ya, atau biological itu seperti misalkan makan gitu ya, minum, kemudian ke apa deficiency needs lainnya yang kita sering gunakan tiap hari, energi dan segala macam itu ya, kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan setiap hari. Dan di atasnya salah satunya itu adalah belongingness gitu kan, kebutuhan yang untuk bersama-sama, kebutuhan ada kehadiran orang lain, kebutuhan di mana kita itu merasa bahwa perlu ada seseorang nih untuk menemani hari-hari kita, untuk kita itu bisa saling bercerita, untuk kita bisa terbantu di area-area yang menjadi kekurangan kita. Nah itu tuh em, muncul gitu sebenarnya pada setiap orang. Cuma kadang-kadang kita itu terbiasa untuk mengaburkan itu. Kita tahu kita bisa, sehingga kita terus-terusan berusaha dengan keras melakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Padahal sebenarnya secara logika bisa jadi kalau kita mungkin mencoba gitu kan, dengan mengenal orang lain atau minta bantuan orang lain untuk merasakan kehadiran orang lain dalam situasi yang kita butuhkan di sisi kelemahan kita, itu bisa jadi kita jadi lebih optimal, lebih cepat dapetin apa yang kita mau, karena kita bisa memperoleh advantage dari kelebihan yang dimiliki orang lain gitu, seperti itu. Tapi itu tadi saya bilang bahwa ya ini semua tentang masalah keterbiasaan gitu, lebih biasa yang mana gitu kan. Kalau semakin biasa orang itu merasa single, maka dia akan lebih merasa berada di zona nyaman di situasi singlenya itu tadi. Tapi ketika itu sebaliknya, ketika kita tahu ada situasi yang sebenarnya kok kelihatannya apa yang kita lihat di depan mata kita, melihat orang lain bersama dengan pasangannya, dan ternyata itu kelihatan mereka bahagia, itu menjadi sesuatu yang menarik ya, itu sesuatu yang ingin kita coba gitu kan. Kalau manusia itu cara berpikirnya pasti akan ke arah sana, bahwa ketika kita itu melihat sesuatu yang bahagia, apalagi kita di situasi yang kita sedang tidak bahagia, maka akan cenderung untuk kita pingin gitu ya, ingin mencoba itu, kita ingin memiliki sesuatu yang kita tidak miliki itu gitu kan. Seperti yang sering kita terjadi di dalam dunia sosial media, ketika kita scrolling, kita browsing, kita coba lihat story orang lain yang lebih bahagia, maka kita akan cenderung pingin seperti itu gitu kan. Jadi sangat wajar sekali gitu kondisi-kondisi seperti itu. Tapi itu nanti saya bilang, kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing, kebutuhan kita sesungguhnya seperti apa. Apakah kita di saat itu, di saat ini itu benar-benar membutuhkan kehadiran orang lain untuk bisa mendampingi atau menemani hidup kita sehari-hari gitu. Kembalikan ke diri kita sendiri, tanya kepada diri kita sendiri, sediakan waktu, kira-kira is this what you really want gitu kan, apakah ini benar-benar yang benar kamu mau gitu. Tapi itu kan tadi, apa kalau kamu butuh saat ini atau tidak kayak gitu. Lalu berpikirnya jangka panjang, jangan cuma saat ini dan sekarang, tapi juga berpikir tentang kedepannya. Kedepannya jika kelemahanmu itu semakin terekspos, apakah kamu tetap bisa melakukannya sendiri? Bukankah lebih baik ketika kita bersama orang lain yang memiliki keunggulan yang bisa menutupi kelemahan kita, kita akan jadi lebih bisa optimal dalam menjalani hidup-hidup kita. Contohnya kayak gitu ya, masker washing body. Nah ini ada pertanyaan lagi, masker washing body lagi lagi produktifnya bertanya ini. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari masker washing body nih. Pertanyaan berikutnya itu tentang apakah bisa menjadi faktor malas menikah, Mas? Oh, masih ada hubungannya sama yang tadi ya, masker washing body ya. Malas menikah itu bisa jadi salah satunya, tapi tanya dulu gitu. Saya bilang tadi kan, menikah itu apakah sebuah kebutuhan dari masing-masing pribadi gitu. Kalau memang belum waktunya untuk menjadi sebuah kebutuhan, maka ya kamu harus tahu gitu kan, bahwa apa yang menjadi kebutuhan utamamu. Tapi kalau memang kita tahu kita memang membutuhkan orang lain, karena kita tahu ke depan nih semakin banyak obstacle yang kita hadapi, maka kita perlu orang lain untuk bisa menikah gitu kan. Nah, malas menikah itu sendiri itu kan biasanya nggak terjadi dengan sebegitu sendirinya, tidak instantly happen gitu ya. Tapi itu ada sesuatu yang terjadi akibat banyak faktor. Salah satunya mungkin karena kita pernah melihat situasi yang itu, bahwa hubungan pernikahan itu sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga kalau kita berusaha mendekat ke arah yang tidak menyenangkan, maka kita akan langsung secara otomatis melakukan pertahanan diri dengan tidak mau
menikah, bahkan sekedar memikirkan pernikahan pun tidak mau kayak gitu kan. Apalagi harus sampai menjalin hubungan, mencoba mencari pasangan sampai ke level akhirnya mau menikah. Memikirkan saja tidak mau. Nah, bisa jadi karena itu ada sesuatu di masa lalu yang mungkin membuat itu terjadi, atau mungkin ada sesuatu di masa lalu yang membuat kamu tidak mau akhirnya, atau ada sesuatu yang tidak nyaman dalam pikiranmu, atau mungkin ada sesuatu di lingkunganmu yang itu membuat kamu menjadi berpikir serius gitu, bahwa kenapa kok menikah itu terlihat tidak bahagia di depanmu sementara banyak orang yang akhirnya menikah. Akhirnya kamu menjadikan itu sebagai salah satu perspektif utama dalam kamu mengambil keputusan tentang pernikahan gitu. Dan bisa jadi juga itu diperkuat lagi dengan situasi yang lingkungan keluarga itu, apa bahasa Jawanya itu moyok-moyoi apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu ayo kamu segera menikah, ndang menikah kayak gitu-gitu. Nah, dan itu buat beberapa orang tidak nyaman gitu ya, berasa sebuah pressure bukan malah sebuah motivasi. Lah itu juga faktor lingkungan sekitar, faktor lingkungan keluarga juga menjadi pengaruh, akhirnya menjadi malas menikah. Apalagi kita tahu kayak situasi seperti yang barusan ini, kita sedang berada pada situasi lebaran di mana kita bertemu sama keluarga besar, dan pasti akan jadi salah satu topik perbincangan utama tentang pernikahan gitu. Sudah punya pacar, sudah menikah, yang sudah menikah ditanya sudah punya anak, yang sudah punya anak ditanya anaknya kapan nikah gitu kan. Tidak akan pernah habis circle itu gitu. Dan seperti itu kurang lebih Mas car washing body. Mudah-mudahan dijawab ya Mas car washing body. Bisa apa? Mas, tapi kalau orang-orang yang suka nanya kayak gitu, misalnya kan ada yang udah misalnya ada nanya udah apa namanya kok belum nikah, tapi pas udah nikah ditanya kok belum punya anak gitu. Maksudnya mereka tuh kayak nyadar sih kalau dirinya itu apa ya, kata-katanya itu kayak menusuk orang lain gitu loh. Lain gitu ya, meletakkan beban kepada orang lain gitu ya. Iya. Nyadar nggak ya mereka kayak gitu ya, ini kultur budaya aja Mas car washing body. Jadi kita punya kekuatan untuk mengontrol hal-hal di sekitar kita, tapi tidak semua hal di sekitar kita bisa kita kontrol. Salah satunya adalah budaya atau kultur. Budaya itu sangat luar biasa kuat gitu ya, apalagi itu terkait sesuatu yang sudah turun-temurun. Artinya bahwa kalau kita berada di lingkungan keluarga yang sangat kritis dalam menanyakan hal-hal seperti itu, bisa jadi aspek-aspek sensor-sensor dalam dirinya, di mana dia itu harusnya sungkan menanyakan itu, dia harusnya memikirkan perasaan orang lain, dia harusnya berempati tentang situasi tersebut, dia harusnya memotivasi, itu nggak muncul di dalam pikiran mereka, karena seakan-akan yang dia ucapkan selama ini itu ada sesuatu yang sangat biasa, seperti kalimat-kalimat yang kayak kamu sekedar gimana kabarnya, atau mungkin halo aja apa kabarnya, atau mungkin sekedar tolong gini, seperti itunya gitu. Karena apa? Karena kita berada di lingkungan yang kebetulan sangat tidak pekanya gitu tentang perasaan orang lain, karena pertanyaan semacam itu menjadi sebuah pertanyaan standar dalam menanyakan kepada keluarga yang lama tidak ditemui. Nah itu tuh kadang-kadang sebuah budaya yang sulit untuk berubah. Nah, kenapa kok seperti itu? Salah satunya adalah faktor budaya yang sudah turun-temurun melekat ke dalam sebuah lingkungan keluarga, yang itu akhirnya terus-menerus seperti itu. Akhirnya dia tidak peka bahwa setiap kata, setiap kalimat yang dia pertanyakan itu setiap tahun gitu ya, ketemu lagi setiap lebaran gitu, itu akan menjadi sebuah beban buat orang lain. Bahkan buat beberapa orang bukan hanya menjadi beban, tapi menjadi sesuatu yang mengganggu secara psikologis, dan itu tidak nyaman. Akhirnya untuk beberapa orang akhirnya malas buat ketemu keluarganya. Akhirnya dari sebuah permasalahan yang sekedar mungkin hard feeling, atau mungkin kecewa atau tersinggung, panjang jadinya permasalahan keluarga yang lebih besar akhirnya. Kayak gitu Mas Carlos berarti. Oh, jadinya emang karena emang sih Mas budaya gitu, tapi apa namanya kalau